Salam Rahayu, tanggal 6 Maret pagi kita dapatkan isyarah Mas Agus untuk mengambil atau memetik satu bunga lidah buaya. Setelah mengambil lidah buaya, jabut lidah buaya ya, kita disuruh untuk mengambil satu kecik sawo dan kecik sawo, isinya sawo sama satu kapsul ya, kapsul yang dibuka oleh Mas Agus itu ya, secara tidak sengaja Mas Agus itu yang buka kapsul ngono. Dalam mimpinya Mas Agus itu ya juga tentang kapsul atau obat. Nah, ya. Jadi sebelum mengambil pistol-pistolan ya, simbol pistol-pistolan ya, kita mengambil satu kecik dan satu kapsul, kapsul merah putih ya, dimana merah putih ini ada simbol bendera ya, merah putih kan Majapahit, dan Majapahit juga merah itu adalah selatan, putih itu adalah utara. Nah ini ya. Untuk kapsul ini aku secara nyata beberapa hari mengumpulkan beberapa kapsul dari nenekku. Aku juga tidak tahu, ternyata Mas Agus juga sama memberi atau membuka kapsul obat yang diberikan untuk anaknya. Nah, kita kok melakukan suatu pekerjaan yang sama, cuma kalau saya itu mengumpulkan kapsul obatnya mbahku itu tak masuk nih ke dalam obat Panadol ya, karena kan nggak diminum yang siang ya. Terus karena aku kebetulan juga batuk, jadi aku pakai untuk obat diriku sendiri, obat batuk ya, itu obat batuk. Kita mempunyai kesamaan, padahal kita nggak cerita di sini tentang kapsul. Ini videonya ya. Setelah kita dapatkan bunga lidah buaya, kemudian kecik buah sawo atau isi dari buah sawo dan kapsul itu kita jadikan satu, lalu kita baca ya. Hasilnya itu seperti ini ya. Jadi ada kesimpulan itu ada kaitannya dengan pulpen, tinta, sama merah putih dan Pak Karno. 6 Maret. Hari ini tanggal 6 Maret 2025, hari Kamis malam Jumat, kita dapatkan isyarah disuruh menjabut bunga lidah buaya, kemudian satu petik sawo, kemudian satu kapsul obat ya, tapi sudah gak ada isinya. Ini arahnya kemana kita akan baca, belum tahu apa maksudnya ya. Ini kita lihat apa ini lidah buaya ini seperti apa ini seperti sumpitnya cuyu, sumpit urang atau sumpit cuyu ya Prados. Cuyu kepiting, sumpit urang atau sumpit cuyu kepiting juga bisa bermakna gurita dos.
Ngerti Iya. gurita terus. Iya. Nah, iku padha karo juga gurita atau apa tas kayak terus? Sot apa terus ngarani terus? Cumi, Seafood. cumi, cumi atau gurita. Kamu disuruh mecah nganu kuwi dos, mecah kecek sawo dos. Si merah putih simbol bebek. Merah putih simbol bebek. Bebek dos. Bebek karo cumi-cumi. Cumi-cumi lah ono tintane sih dos. Bebek kuwi simbol bebek. Seperti bebek. Emang kok zoom kan kayak bebek terus zoom. Gede no. Nah, itu kan cucuknya bebek. Cucuk bebek itu kan simbol dari lar bebek. Bulu bebek itu kan pulpen. Simbol pulpen. Nah, iki enak kaitannya tinta sama pulpen terus. Enak kaitannya karo Pak Karno, makanya di situ ada simbol merah putih. Tinta sama pulpen. Sekali lagi, kita mendapatkan isyaroh itu karena kita pengumpul daun ranting pohon kering ya, atas petunjuk alam, Tuhan dan leluhur. Jadi yang kita ambil atau kita kumpulkan atau isyaroh yang kita dapat itu kebanyakan itu semua dari alam langsung. Ya, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, bebatuan, seperti itu ya. Selain ditambah dengan isyarat-isyarat yang kita peroleh dari mimpi, lalu secara langsung kita menjalani aktivitas sehari-hari begini, kemudian ada juga langsung semua ya, itu lewat sini ya. Kemudian juga ada di mata ya kita nggak ngerti karena kita dituntun langsung oleh leluhur alam dan Tuhan, jadi tanpa ada rekayasa. Kita lakukan aja ya, kita ini seperti robot ya, jadi diperintah kayak enggak punya hak atau wewenang untuk hidup atau diri kita. Tiba-tiba pagi kita seperti ada yang nyuruh ngambil ngambil bunga lidah buaya, itu spontan aja. Kemudian kita teleponan dan kita bahas di situ, kita padukan dengan mimpi, kita padukan seperti ada yang menuntun ya, dalam perbincangan telepon itu seperti ada yang menuntun gitu, nanti terus ketemu kesimpulannya. Begitu. Kemudian kita ini tanpa guru, tanpa bimbingan siapapun ya, tanpa bimbingan kiai atau siapapun ya, kita melakukan tersebut ya tanpa ada paksaan. Kita pun sambil kerja kayak gini, kayak aku juga masih kerja, itu nenekku masih tidur, jadi kita fisik mental kita digembleng ya. Selain bekerja kita juga disuruh terus diperjalankan terus ke sana, ngambil ini, kemudian tempat ini kesimpulannya apa, tempat itu kesimpulannya apa, begitu. Itu seperti ada yang mengarahkan. Kemudian kita ambil kunci ya, kunci kodenya ya berupa semua berbau alam ya. Kalau untuk pusaka itu saya memang sudah ambil beberapa pusaka dan secara nyata itu ada, itu saya kasih di rumah ya, dan itu masih tidur semua ya. Kalau menurut isyarat alam dan leluhur itu masih tidur. Nanti kalau sudah tiba waktunya nanti insya Allah akan ada gunanya ya, tinggal ambil gitu aja tanpa melalui tirakat atau lelaku apapun. Jadi kita melakukannya itu ya dengan menjalani kehidupan sehari-hari begini. Kita disuruh ngambil pusaka ya, waktu itu contoh, waktu itu aku dolan ya, misalkan aku memang suka dolan ke gunung-gunung, sungai atau tempat-tempat bersejarah begitu. Nah nanti kamu ambil di sini, itu dilala pusakanya ya ada di situ, jadi ya tinggal ambil gitu aja. Pusakanya ada di rumah semua. Ini nggak bermaksud sombong ya, nggak pernah ada yang bilang itu beli atau bagaimana, nggak pernah. Buat apa beli pusaka, orang kita aja, aku aja ada di sini
mau beli pusaka di mana, online. Buat apa buang-buang duit buat ngopeni anak aja, bingung ya, pas-pasan kita ya, seperti itu. Jadi kemudian yang kesini pusakanya itu, kalau kita ngambil simbol pusaka kan berupa ranting-ranting ya, karena aku masih di sini, ya. Jadi yang ngambil itu adikku ya, kalau dulu yang ngambil aku sendiri, jadi mau wujud gitu, cuma sekarang masih tidur ya. Ini ada foto atau video pusaka ya, sedikit aja. Rumeksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang tur angkara, senadyan setan kentayangan tansah gawe rupita hingga pusing jaman. Hametep ingsun nyirepeni wisamurta, meper hardening ponco saben ules sing netra, tinambaran sikawelasan ingkang paring kawulyan Sang Hyang Jati Pangeran. Jiwangga kalbu samudra pepuntoning laku, tumuju dhateng Gusti zat kang amur bodho mati, manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati, mukti ingsun tanpa piranti. Pagi itu setelah menjabut lidah buaya, Mas Agus itu tak suruh untuk ke sungai yang ada di Loh Kere ya, dimana di sungai tersebut itu sudah berulang kali videoku di bawah bilang itu ada kaitannya dengan Pantai Utara atau Dewi Lanjar atau Putri Siu Banci, selir dari Brawijaya 5, atau juga ini Blorong ya, terkait dengan Putri Ijo dan lain sebagainya. Kita diarahkan untuk ke sana untuk mengambil sesuatu. Mas Agus itu tanya, aku kok kan jupuk apa, aku nanti disuruh ngambil apa. Udahlah pokoknya kamu datang aja ke sana, nanti diarahkan sendiri kamu nanti ngambil apa. Nah akhirnya Mas Agus datang ke sana. Oh ya, dulu kita sudah pernah telusuri di sana ya. Waktu itu kita belum tahu kalau arahnya ini ke sini ya, menuju kebangkitan Majapahit, Pajajaran yang hilang, kemudian bangsa Lemuria atau Atlantis yang hilang, kemudian 12 suku Yahudi yang hilang atau suku Austronesia, dan kelahiran kembali, bangkitnya kembali bangsa Israel ya, asli ya, keturunan dari Ibrahim Yakub ya. Nah, dulu tapi. Nah, setelah datang ke sana ternyata apa yang kita temukan? Mas Agus itu menemukan pistol mainan anak-anak. Lah, pistol atau tembak-tembakan ini kita sudah bahas beberapa hari ya, sekitar 1 minggu kita sudah bahas ini tentang pistol. Setiap hari kita telepon itu bahas itu, ada isyarat pistolnya. Lah kok dapat pistol di situ ya. Ini videonya ya, pistol. Nah ini nanti pistol ini nanti terkait dengan video pusaka yang aku upload ya. Ini video tentang pengambilan pistol. Setelah mengambil pistol,
aku lanjutkan isyarahnya untuk kemana, karena di malam harinya aku itu bermimpi di tempat tersebut itu ada satu pohon di mana saya seperti berada dalam satu lorong ya. Setelah itu atau pintu ya, lorong atau pintu masuk, kemudian di situ sudah banyak orang ya. Sudah banyak orang yang sedang tidak tahu aku sedang melakukan sesuatu. Aku juga bermimpi aku pegang mic ya, mic 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 pengeras suara tuh, seperti mau nyanyi atau mengisi satu acara di situ. Nah, kemudian Mas Agus tak suruh pergi ke ya tempatnya di area situ. Nah, dulu kita sudah pernah pecah telur di situ ya. Terus tak suruh cari tempatnya itu dan ketemu. Ternyata tempat tersebut itu kok menyerupai seperti lorong juga. Kemudian di situ ada simbol seperti kepala kambing. Jadi di situ ada simbol kepala domba. Terus tak lanjutkan lagi, Mas Agus menuju ke satu pohon, tak suruh untuk mengambil kulitnya ya, kulit pohon tersebut. Kemudian diambil, cetek ya. Setelah tak baca, tuh kita baca, kulit pohon tersebut menyerupai seperti sosok perempuan ya. Satu seperti sosok perempuan, yang kedua tak baca itu adalah simbol dari pisau ya, pisau atau pusaka atau belati atau pedang ya, kecil ya. Kemudian yang bagian sebelah sana itu seperti pecok tapi nggak ada garannya, nggak ada gagangnya ya. Nah, ini video nih. Malam hari waktu Mas Agus buka toko, itu ada orang mau beli sandal dengan membawa anak kecil. Kemudian anak kecil tersebut itu makan sate. Nah, kita mendapatkan isyarah tentang sate ya. Isyarahnya itu ya lucu-lucu, sate. Karena kita mendapatkan isyarah sate dan kebetulan di situ ada anak yang membawa makan sate. Akhirnya tusuk satenya sama Mas Agus tak suruh simpen. Tusuk sate tak suruh simpen. Bambu kan itu. Nah, terus setelah kita ambil apa itu, pistolan dan lain sebagainya itu tadi, kemudian kita jadikan satu, lalu kita baca. Terus tadi pagi aku suruh ke sungai, endus ke sungai untuk mengambil beberapa kulit kayu dan ranting ya. Kemudian di sungai juga tak suruh ke sungai itu ternyata mendapatkan simbol pistol ya, pistol kok kuali itu sudah mendeleh. Nah, videonya ada ya, tak lampirkan videonya waktu pengambilan. Nah adalah itu pistol yang kita ambil ya. Tadi disuruh ke sungai, tidak tahu dapat apa, ternyata di sana dapat pistol anak-anak sama ngambil ranting itu. Nah, ini kesimpulannya apa?
tusuk sate ini terbuat dari bambu. Ini adalah simbol dari bambu runcing. Terus, ngerti? Bambu runcing. Kemudian, lebih tusuk sate di bambu runcing. Iya, iki lho. Nah, itu bambu runcing. Kemudian tadi tak suruh ngambil kulit pohon. Ya, apa? Mas Kentut ngambil kulit pohon sama satu ranting di atas batu. Kemudian kita gabungkan. Di situ kita gabungkan ini menjadi simbol pisau ya. Pisau atau juga disebut dengan pecok ya. Pecok ya Des ya. Pisau atau pecok ya. Jadi ini ada simbol senjata tajam. Jadi yang satu itu simbol bambu runcing, yang tengah ini simbol senjata tajam atau pusaka, ya senjata tajam, ya boh itu celurit, boh itu pisau, boh itu pedang, ya simbolnya dari itu. Kemudian yang ketiga ini simbol tembak. Jadi ini adalah simbol dari ya senjata tembak. Jadi ini adalah satu kesatuan, yaitu menyatunya simbol bambu runcing, kemudian senjata seperti pisau, pedang, dan lain sebagainya kemudian senjata modern atau tembak ya, tembak, bom, dan lain sebagainya. Berdasarkan dengan isyarat kemarin itu adalah peleburan dari peradaban lama, kemudian bangkitnya peradaban baru. Ini kita sudah dipersenjatai ya, senjatanya komplit, yang merupakan kesatuan dari persatuan dari senjata bambu runcing, senjata dari simbol dari senjata para leluhur ya. Bambu runcing simbol senjata dari para leluhur seperti kores, tombak, pisau, celurit, pedang, dan lain sebagainya. Kemudian senjata modern atau bedil, bom, dan lain sebagainya itu sudah menyatu. Jadi kita sudah di barisan tikus pidi dengan tiga senjata tersebut untuk membuka peradaban baru, Dos. Senjatanya beserta pemimpinnya sudah lengkap untuk menuju babak pemerintahan atau terbukanya kembali peradaban baru yang akan dipimpin oleh sang tikus pidi ya, pimpinan dari tikus pidi si ayam timur ya, yang memegang trisula. Itu adalah beliau sang Satria Pinit Sinisan Wahyu. Di senjata yang sudah lengkap, yaitu merupakan satu kesatuan dari alam ya, dengan simbol bambu runcing. Terus senjata dari para leluhur ya, warisan dari leluhur seperti pedang, celurit, pusaka, dan lain sebagainya. Dan senjata modern sekarang ini kan juga dari warisan leluhur, di mana dulu adalah tembak itu sama dengan mercon ya, nuklir atau mercon, terkait dengan lahirnya peradaban baru, bangkitnya kembali Atlantis atau Lemuria yang hilang, bangkitnya kembali Pajajaran Majapahit yang hilang, atau ditemukannya kembali ya 12 suku Yahudi yang hilang atau Bani Israel. Berarti Sulaiman di era baru, peradaban baru. Aku baru ngeh kenapa saya kok bisa tiba-tiba ngomong masalah pusaka ya. Ini nanti ternyata ada kaitannya dengan simbol pistol sama simbol dari pusaka pisau, kapak yang kita ambil di pohon, yaitu berupa kulit pohon ya. Ini nanti ada kaitannya dengan itu. Kesimpulan ada di belakang ya, kesimpulan dari belakang. Simak aja videonya ya. Ini ada video tentang pusaka yang aku ambil ya, itu kecil-kecil semua karena menurut isyarah yang saya terima, leluhur itu bilang bahwa karena yang bawa perempuan. Tapi nanti kalau suatu saat, kalau sudah bisa tiba waktunya dan itu dibangunkan, itu akan bisa berubah bentuk menjadi panjang dan lain sebagainya. Ya, wallahu alam ya. Karena aku masih di sini, jadi aku belum bisa
membuka semua itu nanti kalau aku sudah pulang ya. Saya nanti melalui petunjuk dan isyarat alam leluhur dan Tuhan ya, kita akan lakukan apa isyarat kita selanjutnya ya. Dibimbing untuk apa kita untuk selanjutnya. Jadi yang kita ambil di sungai tadi itu adalah pistol, terus kemudian pisau atau simbol dari pusaka, pisau, belati atau senjata tajam, atau juga kapak atau pecok ya, atau pedang bisa juga ya. Ada 3 yang kita ambil di situ ya, ada 3. Ini langsung kita baca ya, kita tarik kesimpulan itu apa hubungannya dengan aku kasih uploadan pusaka-pusaka saya ya. Jadi itu kesimpulannya leluhur ini mau memberitahu kita. Jadi itu adalah merupakan penyatuan dari berbagai senjata ya, itu simbol penyatuan dari semua jenis senjata. Jadi ada senjata tembak, ada senjata pusaka, juga ada senjata bambu runcing. Itu penyatuan dari 3 tri tunggal ya. Jadi 3 senjata, simbol dari 3 senjata. Jadi kemarin kan video di bawah kan sudah tak upload itu tentang peleburan dari peradaban lama kemudian menuju kepada peradaban baru, membuka pintu peradaban baru. Dimana tadi itu kan aku sudah bilang aku bermimpi seperti masuk dalam satu lorong, dimana di situ ada satu pohon ya. Mas Agus tadi tak suruh ke pohon tersebut, dan pohon tersebut menyerupai kepala kambing itu kan. Itu kan seperti ada lubang atau lorong ya. Mungkin itu di masa lampau itu menuju lorong yang menuju itu nembusnya ke lapangan ya. Ada satu lapangan di situ. Aku bilang tadi adalah seperti ada dalam mimpiku kan seperti ada acara di situ ya. Kemudian aku pegang mic mau nyanyi atau mau apa mengisi acara di situ kan. Nah, jadi itu kesimpulannya adalah itu merupakan senjata ya, penyatuan semua senjata dari masa lampau dan juga masa sekarang ya, akan digunakan untuk beliau sang pinilih atau sang Ratu Adil, Satrio Pinandito Sinisan Wahyu atau sang pewaris sah ya, untuk melaksanakan atau mempersenjatai diri dan pasukannya untuk menuju ke membuka pintu gerbang atau menjalankan peradaban yang baru. Jadi itu isarohnya itu menuju kepada persenjataan atau pusaka yang sudah lengkap ya, yang sudah diberikan leluhur alam dan Tuhan itu kepada beliau sang pinilih, beliau sang terpilih dari 1001 perjalanan tersebut sudah dipersenjatai lengkap. Jadi beliau ini sudah siap untuk terjun atau bekerja di peradaban yang baru ini nanti. Dan tadi kan aku bilang ada pulpen dan simbol dari yang pertama tadi kan ada simbol pulpen dan tinta ya. Jadi ini juga termasuk senjata. Pulpen dan tinta ini juga termasuk senjata kan, ini untuk kalau zaman sekarang kan untuk pekerja kantor ya. Jadi ini yang aku ambil tadi loh, lidah buaya yang menyerupai cumi atau tinta ya, yang menghasilkan tinta itu, sama pulpen ya, simbol pulpen atau bulu dari bebek ya tadi. Jadi itu adalah simbol dari senjata-senjata yang sudah lengkap dimiliki atau sudah diturunkan atau sudah dibekalkan kepada beliau sang pinilih ya, sang pewaris sah ya, dengan simbol pusaka yang aku upload tadi, punya aku tadi itu ya. Itu hanya simbol aja ya, simbol aja. Itu semuanya ada di situ ya. Mulai dari wesi kuning, mulai dari setambul, mulai dari kujang, mulai dari trisula, semua ada di situ ya. Di video yang aku upload itu. Ada satu yang belum tak ambil, itu masih tak dipinjam oleh saudara saya yang ada di Mojokerto, nanti akan diambil kita satukan ya. Jiwa
samudra pepuntoning laku tumuju dhateng Gusti zat kang amur bodho mati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Itu ada simbol keris tundung Madiun ya. Jadi intinya ini leluhur mau memberitahu kita bahwa sudah lengkap atau sudah diturunkannya atau sudah dibekalkannya kepada beliau sang pinilih, sang Satrio Piningit, avatar ya, Ratu Adil, Imam Mahdi, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, beliau ya, semua pusaka ya nanti akan mewujud ya, semua pusaka yang lengkap ada di dalam genggaman beliau ya, di tubuh beliau ya, dengan simbol pulpen, kemudian tinta, pistol, kemudian pusaka ya seperti belati, kemudian bambu runcing ya. Jadi sudah ada lima pusaka. Ini simbol Pandawa ya, 5 pusaka, simbol dari Pandawa ya. Jadi ini kesimpulannya adalah pusaka sudah lengkap dipegang beliau, ratu atau raja dari pasukan tikus putih atau tikus putih ya, tikus putih Hanoto Baris ya, sudah siap untuk berperang dan melaksanakan tugasnya untuk membuka pintu gerbang atau melaksanakan atau bekerja di era peradaban baru ya, dimana sekarang ini posisinya masih peleburan ya, dimana terjadi bencana-bencana di sana-sana kan aku sudah bilang itu adalah usaha dari leluhur melalui tangan-tangan beliau ya, tangan-tangan beliau ya yang terpilih untuk melebur secara pelan-pelan ya. Jadi di sana banjir, di sana ada gempa, di sana ada gunung meledos ya, untuk mengurangi terjadinya penghancuran yang lebih dahsyat. Jadi ada tsunami kecil ya, banjir-banjir seperti itu kan seperti tsunami kecil, itu adalah upaya leluhur ya untuk alam dan leluhur untuk melebur dari peradaban lama, kemudian untuk membuka kembali portal ke peradaban yang baru. Itu menurut daun ranting pohon kering yang kita kumpulkan ya, kunci-kunci yang kita kumpulkan ya. Jadi ini intinya beliau sang Satrio Piningit atau sang tikus putih ya, tikus putih atau si ayam timur ya, sang terpilih itu nanti sudah lengkap dengan senjatanya dan pasukannya ya, yang sudah aku urai di bawah ya, di video bawah, dengan simbolnya juga itu burung Garuda dengan membawa perisai berbentuk segitiga, di mana di situ ada 5 isi atau 5 sila atau 5 senjata tadi ya, dengan simbol Garuda 53 ini nanti udah siap untuk melaksanakan tugasnya atau di pemimpin ya barisan tikus piti, membuka portal dari peradaban yang baru berdasarkan wahyu yang sudah terima, yang aku upload di bawah ya, sudah diterima beliau ya. Jadi video yang di bawah itu bisa dibuka kapan wahyu beliau diterima, tanggal 5 Maret ya, 5 Maret kemarin ya, menerima wahyu. Siapa beliau ya, alam dan leluhur yang tahu ya. Kita tunggu aja nanti. Kita hanya pengumpul pencari ranting daun pohon kering ya. Kita baca, kita simpulkan, kemudian kita susun menjadi satu kesatuan, pohon yang utuh menjadi satu kesimpulan ya. Atau untuk mencari jejak-jejak sejarah yang hilang, yang sudah dikaburkan oleh pihak-pihak tertentu ya, bangsa asing, yang sebenarnya itu adalah milik dari kita, yang sudah dihancurkan untuk menghilangkan jati diri bangsa kita. Ben orang ngerti bahwa sejarah ini sebenarnya berasal dari Lemuria, Atlantis yang hilang, Majapahit, Pajajaran yang hilang, dan semua itu
awal mula kehidupan di alam semesta ya, awal mula terciptanya manusia, awal mula terciptanya alam semesta itu adalah ada di pancer ya. Pancer yang aku sebut ya, itu ada di lambung atau lumbung atau watu lumbung atau tempat pertama kali Nabi Adam turun ke bumi ya. Di situ ada telapak kaki ya. Nah, kita yang pegang kunci-kuncinya berdasarkan daun ranting pohon kering yang kita kumpulkan nggih. Nanti untuk beliau sang pinilih ya. Nah, kita tidak tahu, sekali lagi bukan kita tidak tahu siapa beliau ya. Nanti melalui daun ranting pohon kering yang kita kumpulkan, nanti beliau akan melaksanakan tugasnya. Kita tunggu aja ya, itu kesimpulannya. Kemudian kita akan baca tentang kapsul, terus apa tadi, simbol dari lidah buaya ya, dan sawo ketik ya. Kita akan baca apa artinya ya. Di sini ini nanti ada kaitannya dengan perintah ya, perintah atau kemarin kan diturunkannya wahyu ya, wahyu dan terbukanya pintu gerbang ya, penghancuran atau peluburan pintu gerbang yang lama, peradaban lama untuk menuju peradaban baru. Dan ini nanti ada kaitannya dengan yang namanya tinta, tulis menulis, ada kaitannya dengan surat menyurat ya. Kita baca mungkin ada kaitannya dengan Maret ya, jadi ada kaitan dengan suratnya Semar ya, 11 Maret, Super Semar ya. Ini videonya ya, monggo disimak. 6 Maret. Hari ini tanggal 6 Maret 2025, hari Kamis malam Jumat, kita dapatkan isyarah disuruh menjapit bunga lidah buaya, kemudian satu petik sawo, kemudian satu kapsul obat ya, tapi sudah gak ada isinya. Ini arahnya kemana kita akan baca, belum tahu apa maksudnya ya. Ini kita lihat apa ini, lidah buaya ini seperti apa dos dengaran ides, ini seperti sumpitnya cuyu, sumpit urang atau sumpit cuyu ya prados. Cuyu kepiting, sumpit urang atau sumpit cuyu kepiting juga bisa bermakna gurita dos. Tapi gurita dos. Nah, iku pada karo juga gurita atau apa dos kayak dos? Sop apa dos ngarani dos? Cumi atau gurita. Kamu disuruh mecah nganu dos, pecah kecek sawo dos. Si merah putih simbol bebek. Merah putih simbol bebek. Bebek dos. Bebek karo cumi-cumi. Cumi-cumi lah ono tintane sih dos. Bebek kuwi simbol bebek, seperti bebek. Karena kok zoom kan kayak bebek terus langsung. Gede no. Nah, itu kan tutuknya bebek. Tutuk bebek itu kan simbol dari lar bebek. Bulu bebek itu kan pulpen. Simbol pulpen. Nah, iki enak kaitannya tinta sama pulpen terus. Enak kaitannya karo Pak Karno, makanya di situ ada simbol merah putih. Tinta sama pulpen. Tinta karo pulpen. Jadi satu kesatuan. Terus iku lidah buaya iku lah kayak mengandung tinta sih terus. Tapi warnanya putih kan. Iya kan? Nah, lidah buaya itu kan mengandung tinta, tapi warnanya kan putih. Cumi-cumi di situ ada kait atau gurita, di situ ada kait dengan tinta. Terus yang sebelah itu tadi jadi bebek, simbol bebek. Ada simbol merah putih. Jadi ini ada kaitannya dengan pulpen ya, bulu bebek ya, bulu bebek atau kujang. Di masa lalu kan tinta pulpen itu kan seperti bulu ya, bulunya pitik atau bulu bebek gitu ya. Jadi ini ada kaitannya dengan tinta dan pulpen.
iki? Sing kok cumi iki lho. Foto-fotoan dadi 5. Ana foto-fotoan dadi 5. Jadi itu tadi kesimpulannya adalah tinta dan pulpen ya, terkait dengan simbol dari jas merah atau Pak Karno. Dimana kapsul merah, kapsulnya dengan kulit merah itu ada simbol dari kulit ya, atau jas ya, jas merah ya, simbol merah kan. Kemudian cumi-cumi atau gurita atau yang tadi disimbolkan dengan lidah buaya itu adalah simbol dari tinta. Dan kapsul merah kemudian sama sabuk kecil yang sudah digecek tadi itu kan menjadi seperti bebek ya. Bebek itu di situ ada simbol bulu bebek atau Siliwangi ya. Simbol Pajajaran itu bulu bebek di masa lalu itu kan dibuat untuk tinta, untuk pulpen ya, untuk menulis ya di masa lalu ya. Jadi ini leluhur mau memberikan kita isyarah intinya tadi itu terkait dengan satu Pak Karno, yang kedua tentang tinta dan pulpen. Nah, malamnya Mas Agus itu bermimpi giginya itu yang bawah itu lepas ya, nyepot gigi gitu loh. Nah, apa artinya mimpi ini tentang melepas gigi? Melepas gigi ini ada kaitannya dengan kisah dari Karna dalam Bharatayuddha ya. Kenapa saya simpulkan Pak Karno? Karena ada simbol juga di mimpi Mas Agus, yaitu melepas gigi. Melepas gigi ini adalah kalau dalam kisah perang Bharatayuddha itu Karna disuruh atau diminta oleh Krishna untuk menanggalkan semua giginya, dimana gigi tersebut itu adalah kelemahan atau kesaktian dari Karna. Setelah ditanggalkan akhirnya Karna bisa dibunuh, seperti itu ya. Jadi ini kesimpulannya itu adalah ada simbol tinta, pulpen, jas merah sama Pak Karno ya. Itu kan dilucuti kesaktiannya, diminta oleh Krishna giginya diminta oleh Krishna kan, terus luntur semua kesaktiannya. Tadi aku bilang dekat dengan Karna Pak Karno. Terus deh serang. Iku kok kayak saya apa ya dos, saya Garuda juga ya dos. Terus iku lak kayak Garuda sedus. Bisa kok ilangi datangi ngono kaya apa iku? Kok burung kan? Nah. Apa iku? Tertarik sih. Orang aku malah sih maca ngono ane tertarik sih. Ya. Pulpen karo tinta. Iku lak ning kedokteran dadi resep obat. Resep obat iku kaya padha karo keputusan dus. Iki arep menuju ning super semar lho terus. Surat perintah 9 Maret, peleburan dari peradaban lama, kemudian lahirnya pemimpin dengan pasukan tikus piti atau rakyat jelata atau orang biasa yang memegang tikus tersebut, memegang trisula, jujur, adil, dan ikhlas. Nah, terus sekarang ini ada simbol super semar. Super semar itu adalah surat perintah 11 Maret. Hubungannya karena Pak Karno, di mana itu adalah surat untuk apa dos?
tonggak berdirinya. Tonggak sebagai tonggak berdirinya Orde Baru. Orde Baru sama dengan juga peradaban baru. Oke, berarti malam ini kita mendapatkan Super Semar. Seperti melakukan kemarin kan lahirnya si pemegang pimpinan dari Tikus Pidi ya, dengan simbol Garuda yang membawa perisai segitiga dengan 5 sila kan, dengan 5 kerikil atau 5 sila kan kemarin kan, Pendekaro kelahiran sosok sang ya sini ya nanti ada kaitannya dengan sang Garuda itu di 5 Maret. 5 itu bulan tanggal 5 itu adalah simbol dari sila kelima, terus apa itu Maret atau bulan 3 itu kan simbol dari perisainya atau segitiga, dimana kita kemarin itu dalam mimpi kita kan bermimpi tentang burung dara. Burung dara itu adalah simbol dari Drupadi ya, merpati dan cinta pertamanya adalah Karna. Makanya aku ngomong dikatakan dengan Karna. Nah, Karna Drupadi itu adalah simbol dari burung dara atau Garuda. Nah, terus Karna itu adalah simbol dari perisai segitiga itu. Perisai segitiga terus yang dipegang kemarin terus yang dipegang oleh penelusuran kita tentang KN kemarin loh, Garuda Karna. Nah terus 5 sila itu adalah simbol dari Pandawa. Jadi Drupadi, Karna dan Pandawa itu adalah satu kesatuan. Terus ayo. Jadi ini menuju tonggak peradaban baru. Surat perintah untuk peradaban baru. Surat perintah 11 Maret atau surat perintah untuk peradaban baru. Maka di situ ada simbol kapsul itu. Kapsul itu kan di dalamnya ada obat. Berarti kan ini Pendekaro surat. Surat kan juga di dalam amplop. Nah, kapsulnya merah putih kan itu. Jadi ada simbol merah putih. Dipegang ini karep nyanyi. Itu ada Pendekaro sambutan surat perintah 11 Maret. Pak Karno orasi. Orasinya Pak Karno terus. Begitu. Kenal terus surat perintah 11 Maret sudah suraikan dia mana? Iya. Aku tonton itu. Dia tonton ini. Itu kayak seseorang yang sedang berdiri. Ya apa itu? Kayak memberi tangan itu terus. Itu adalah seseorang yang sedang berdiri atau sedang duduk. Itu sosok pimpinan terus ikut terus sosok raja atau pimpinan itu tikus terus. Tikus zoom. Nah, itu tikus itu. Nah, ini adalah simbol Tikus Pidi kemarin ya. Simbol Tikus Pidi. Jadi yang belakang itu simbol kursi terus. Nah, yang belakang itu simbol kursi. Nah, itu simbol kursi. Nah, itu simbol kursi. Kemudian itu tikus yang duduk di kursi atau tikus putih atau tikus pidi dalam ramalan Prabu Jayabaya. Ya, atau yang disebut juga ini nanti ya beliau sang Satria Pinandita Sini Senwayu Sang Ratu Adil Avatar Imam Mahdi dan lain sebagainya. Isa turun kembali ki. Ya itu beliau nanti duduk di singgasana sebagai pimpinan dari peradaban baru atau orde baru kayak zaman sekarang. Simbol dari tikus putih. Yang itu adalah pimpinan dari golongan rakyat biasa yang sebenarnya itu adalah pewaris Syah ya. Darah biru dari Lemuria dan Atlantis berkaitan dengan bangkitnya kembali 12 suku Yahudi yang hilang, bangkitnya kembali Pajajaran Majapahit yang hilang, bangkitnya kembali Atlantis dan Lemuria yang hilang, dan nanti akan muncul di mana nanti istananya di mana, semuanya di mana, itu nanti akan terbuka. Tikus putih dengan tangan simbol tikus. Dari tangan-tangannya si pasukan tikus putih ya. Senjatanya beserta pemimpinnya sudah lengkap untuk menuju babak pemerintahan atau terbukanya kembali peradaban baru. Jadi ini kesimpulannya adalah leluhur itu mau memberitahu kita ya. Jadi sudah diatur, ternyata sudah dirancang sedemikian rupa, termasuk daun-daun kering, ranting pohon yang kita kumpulkan itu ternyata itu dari video-video yang tak upload ya, di bawah ke atas itu semua ada
ada rangkaiannya atau susunannya ya. Yang aku upload kemarin adalah tentang turunnya wahyu, lah terus yang hari ini, yang barusan ini tadi ya, itu kesimpulannya adalah surat perintah ya. Kalau zaman sekarang itu super semar ya, surat perintah 11 Maret, lah besok itu kan sangat tanggal 11 Maret ya. Dimana video tersebut itu isyarahnya kita dapatkan tanggal 6 ya, 6 Maret ya 2025, kemudian kita baru bisa uploadnya adalah hari ini ya, karena kita sambil kerja kayak gini nih. Sambil kerja, jadi itu sudah dirancang atau diatur sama leluhur, jadi tahap demi tahap ya. Jadi kemarin itu yang aku upload di tanggal 5 itu adalah turunnya wahyu untuk beliau Sang Satrio Piningit ya, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu Sang Ratu Adi atau Sang Pewaris ya, pewaris tahta ya. Kemudian yang ini, yang barusan ini adalah kesimpulannya atau peleburan dari peradaban lama menuju kepada peradaban baru yang dipimpin oleh pasukan tikus piti dan pemimpinnya yang sudah dibekali dan dipersenjatai lengkap ya secara ilmu pengetahuan dengan simbol pulpen dan tinta, kemudian juga dibekali dengan senjata secara fisik ya, ada pusaka di situ ya, ada bambu runcing, pusaka dan tembak. Jadi siap untuk melakukan tugasnya, di mana di sini disimbolkan baru saja kita baca tentang super semar ya. Di depan sudah aku uraikan bahwa aku ini seperti masuk ke dalam satu lorong ya. Di sana sudah ada area dan aku megang mic seperti mau menyanyi atau pegang mic ini adalah simbol daripada Pak Karno ya. Leluhur tidak bisa bicara, jadi melalui simbol-simbol seperti itu kita baca simbol dari Pak Karno yang memberikan, atau seorang pimpinan yang memberikan orasi atau memberikan surat perintah ya, atau semar ya. Di situ ada simbol semar ya. Jadi surat perintah dari Semar mungkin ya. Ini aku perintahkan kepada kamu ya. Wahyu sudah turun ya di wisuda, kemudian mendapatkan surat perintah atau untuk memulai tugasmu, atau yang disebut dengan surat zaman sekarang adalah super semar ya, tonggak berdirinya orde baru atau peradaban baru. Jadi beliau Sang Pinilih ini ya sudah menerima surat perintah dari Semar ya, simbol Semar ya, Semar ya, dimana ada kaitannya dengan Sabdo Palon Lagi Janji ya, 500 tahun ya, atau turunnya Wahyu ke Kamprit ya, kalau dalam kisah Mataram. Super Semar, surat perintah ya, di goib sana mungkin ya, dari leluhur alam dan Tuhan dengan simbol Semar, untuk siap melaksanakan tugasnya bersama pasukan-pasukan beliau dengan simbol tikus putih atau tikus piti. Jadi ya yang tahu ya beliau sendiri ya. Ya kita cuma membaca aja di sini sejauh mana perjalanan dari beliau sekarang yang sedang dialami apa. Itu jadi leluhur ini meminjam mulut kita untuk menyampaikan pesan-pesannya leluhur alam dan Tuhan ini tentang perjalanan beliau dan pasukannya. Jadi kita tunggu aja ya isyarah selanjutnya. Terima kasih. Salam Rahayu.